Ibu hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan saya, perkenalkan dulu saya Anang Mustafa, Kepala Desa Kendal Bulur periode 2019-2025. Tadi menjabat Kepala Desa sejak tahun 2018 sekaligus juga saya perkenalkan monggo Ibu PP Tim Penggerak PKK Desa Kendal Bulur. Insya Allah ini tetap sama dengan waktu di pemaparan kemarin, Bapak. Jadi yang menjawab pertanyaan sekaligus yang membantu kedua-duanya insya Allah tetap sama. Selanjutnya sedikit saya laporkan pemerintahan Desa Kendal Bulur bahwa dalam amanat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2004 ada 5 bidang pemerintahan desa yang diamanatkan. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Kendal Bulur sudah melakukan pelayanan secara digitalisasi. Yang kedua, kita sudah menerapkan yang namanya keterbukaan informasi publik. Terus yang ketiga, semua tanah kas desa, aset tanah kas desa ini semua sudah bersertifikat atas nama pemerintah Desa Kendal Bulur. Jadi ada 104 bidang itu sudah sertifikat semua. Yang kedua, dalam bidang pembangunan desa, yang pertama peningkatan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, peningkatan di bidang kesehatan melalui poskesdes dan peran PKK dalam upaya penurunan stunting yang ada di desa. Yang ketiga, program prioritas membantu ketahanan pangan berupa peningkatan sarana prasarana di bidang pertanian. Yang keempat, pembangunan destinasi wisata desa Nanggulapak. Dan yang kelima adalah upaya pelestarian lingkungan hidup dengan program satu rumah wajib satu pohon tahunan yang itu melalui Perdes Kelestarian Lingkungan Hidup. Di bidang yang ketiga, dalam hal pembinaan kemasyarakatan desa, yang pertama di bidang Kamtipmas melalui pos kampling siaga dengan desa siaga berupa panik button. Yang kedua, Kendal Bulur Cultural Heritage di bidang kebudayaan yang dinaungi oleh lembaga adat desa sekaligus lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Yang ketiga, di bidang kepemudaan dan olahraga kita punya yang namanya sekolah bola voli dan SSB sekolah sepak bola. Yang keempat, bidang pemberdayaan desa. Yang pertama, digitalisasi UMKM. Ada 55 UMKM yang ada di Desa Kendal Bulur yang sudah mendaftar di marketplace, baik itu marketplace nasional maupun yang tingkatnya skala kabupaten. Yang kedua, program pemberdayaan meliputi sektor penguatan kapasitas kelompok masyarakat, yaitu berupa mewujudkan kampung kambing. Ada 2 jenis kampung kambing ini. Yang pertama budidaya kambing etawa, yang kedua kambing PE atau breeding. Yang kedua, melalui program Kampung Patin, yaitu prioritas bidang perikanan yang ada di Desa Kendal Bulur. Dan yang ketiga yaitu Kampung Tembakau, Pak, yang menjadi andalan sektor pertanian Desa Kendal Bulur dan varietas asli Kabupaten Tulungagung. Tapi ini untuk kampung tembakau, Pak, mohon maaf, panen ulang 20 hari, seminggu yang lalu 3 hari udah berturut, akhirnya kebanjiran, Pak. Jadi nanti Bapak dan Ibu Dewan Juri melalui tempat-tempat di kampung tembakau, di sektor pertanian banyak tembakau yang layu dan banyak genangan air di sawah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
desa loh. Kayak hasilnya pari, bako, ganda, apa ini? Kalau tambah sapi ini, borok. Terus hasilnya kawan, ya kawan deh loh. Nah, nang kulapak loh, ya tambah 5 kerja. Ini juga potensi desa loh ya. Ya Allah, ayo berpikir lagi kayak ini, nah, ini termasuk potensi UMKM deh. Nah, kamu tuh kalau apa ya? Tidak bisa loh. Siap, bos. Oh iya, Mak. Desaku ternyata memiliki banyak potensi. Bawang luas, tembakau, bawang merah, budidaya tampakin, susu kambing sawah, dan mangkuk lapak. Mangkuk lapak ini juga menjual produk UMKM desa loh, dan menjual secara online di marketplace. Nangkula terkenal dengan bunga delphia dan keris jampung Madura. Oh iya, di Nangkula juga memiliki mina padi loh, dan menjual hasil-hasil pertanian desa Kendal Bulur. Oh iya, Mak. Desaku benar-benar punya banyak potensi. Bapak Tim klarifikasi lapangan tingkat nasional dan tingkat provinsi Jawa Timur, kami ucapkan selamat datang di Desa Kendal Bulur, Kabupaten Tulungagung. Jadi kalau dulu dalam laporan khususnya kepada Bapak Tim Pusat, kita masih melaporkan terhadap dokumentasi yang kita muat dalam flash disk untuk ditayangkan. Namun kali ini Bapak-bapak bisa melihat existing yang ada di lapangan. Namun sebelumnya Bapak perlu kami laporkan ya, bahwa karena terjadi anomali musim, terjadi curah hujan yang sangat tinggi di wilayah selatan yang berakibat atau berdampak kerusakan terhadap lingkungan, termasuk infrastruktur dan termasuk juga mengenai tanaman-tanaman pertanian. Sebagaimana yang kita laporkan bahwa merusak seperti halnya kebun tembakau yang dulu kita laporkan dengan menghijau, sekarang tinggal puing-puingnya atau tinggal kelihatan sisa-sisa yang ada di lapangan. Begitu jalan-jalan yang sudah kita tata rapi karena banjir terbawa arus. Ini yang menjadikan satu pemikiran ya yang kami laporkan kepada. Jadi kita lihat seperti inilah existing. Saya minta untuk didokumentasikan dan memang akan saya laporkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Jadi dulu seperti itu hijau merah, sekarang existing sekarang kayak begini Pak. Jadi ini nanti Tulungagung ketika Bapak Jauh ini mewakili bahwa eligible Pak, desa kami itu menjadi nomor 3 Region 2 Jawa Bali ini bisa ini ya. Terima kasih atas bimbingan daripada tim dari Provinsi Jawa Timur yang telah dengan sabar membimbing kami Pak Wahyudi dan Pak Damin ini. Terima kasih.
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan kegiatan Lomba Desa Kelurahan tingkat regional 2 tahun 2022 ini memang kita eligible dan dalam penilaian kita mendapatkan nomor 3 besar. Harapan kami Bapak, kami siap dan kami memang telah berupaya karena kondisi existing yang begitu rusak, kami berupaya mulai dari seluruh warga desa dengan berkolaborasi dengan dinas terkait untuk membuat satu integritas agar kerusakan ini paling tidak bisa dikembalikan atau memperbaiki terhadap kondisi yang ada. Di mana kita tahu bahwa Lomba Desa dan Kelurahan sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat melalui penguatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan swadaya gotong royong masyarakat, serta sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan dengan melihat tingkat perkembangan pembangunan. Hal ini apa yang kita lakukan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung secara manajerial akan memberikan satu bimbingan kepada desa yang memang hal ini sampai melalui sebuah prosedur yang cukup lama dan cukup intens sehingga kami dapat mewakili dari Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu pada kesempatan ini kami memohon kepada tim klarifikasi lapangan agar dapat mirsani secara langsung yang ada di Desa Kendal Bulur sesuai apa yang kemarin pemaparan kita di Jakarta. Dalam hal ini kami informasikan, ya yang jelas karena adanya bencana yang tentu saja agak berubah kondisi yang kita laporkan dengan kenyataan. Namun kita upayakan hal ini sebaik mungkin agar tetap kita pada form yang sudah kita rencanakan seperti dulu. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa serta seluruh elemen masyarakat Desa Kendal Bulur yang telah bekerja bersama-sama dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dalam rangka penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional 2 tahun 2022. Semoga kerja keras kita nantinya memperoleh hasil terbaik dengan penilaian angka paling kecil untuk di tingkat regional 2 ini. Sehingga Desa Kendal Bulur dapat menjadi inspirasi desa-desa lainnya di Provinsi Jawa Timur. Mari kita berikan yang terbaik untuk Desa Kendal Bulur khususnya serta Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada umumnya. Ya, izinkan Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini ada 35 halaman Pak.
Jadi mohon sabar ya, sambutan dari Pak Dirjen, Pak. Sambutan dari Pak Dirjen dan Pak Ketua Panitia Lomdeskel tahun 2022. Bapak Kepala Badan BSKDN ya, Pak Dr. Eko. Tapi ini 30 halaman, Pak. Bagaimana ya? Apa Bapak Ibu bisa sabar menunggu, Pak? Saya bacakan ini. Iya, 30 halaman. 36 plus halaman tanda tangan, Pak. Ya, saya juga capek, Pak, kalau dibacakan semua. Tapi begini, Bapak, intinya, jadi intinya saja, Pak, bahwa penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan ini merupakan salah satu instrumen atau alat untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan desa, khususnya tingkat perkembangan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015. Nah, ini berlaku untuk seluruh desa negeri, desa yang sudah memiliki kode dan nama desa yang diatur di, kalau untuk sekarang Permendagri 72 tahun 2021. Nah, desa-desa negeri ini yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang berjumlah 74.962 desa di seluruh Indonesia, ini adalah dasar untuk pemberian dana desa pemerintah. Jadi melalui Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diambil oleh Ibu Sri Mulyani untuk dijadikan dasar pemberian dana desa ke seluruh desa di Indonesia berdasarkan kode dan nama desa. Jadi saya pastikan bahwa yang ikut lomba desa dan kelurahan ini, desa khususnya, adalah sudah memiliki kode dan nama desa. Itu, Pak. Untuk itu perlu ada evaluasi. Nah, lomba desa dan kelurahan ini adalah salah satu untuk melakukan evaluasi tersebut. Sampai di mana evaluasi yang dicapai oleh desa-desa yang sudah menerima dana desa dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Jadi misalnya di dalam Permendagri 81 itu disebutkan ada desa berkembang atau lamban berkembang dan sangat berkembang. Saya pikir desa Kendal Bulur ini termasuk desa yang sangat berkembang ya. Ya, itu berdasarkan profil desa dan kelurahan yang setiap hari barangkali Pak Anang ya di input, diisi perkembangannya oleh aparatur desa. Nah, untuk itulah sebetulnya kami dalam hal ini adalah melakukan salah satu rangkaian dari kegiatan lomba desa ini. Jadi kegiatan administrasi sudah dilakukan untuk seluruh calon yang merupakan wakil-wakil dari provinsi, khususnya untuk di wilayah 2. Lalu dilakukanlah pemaparan langsung di depan tim penilai di Jakarta. Saya pikir Pak Bupati juga berkenan di Jakarta hadir. Nah, lalu sekarang rangkaiannya adalah kita mengklarifikasi, sehingga nanti akan diperoleh satu kesimpulan dari semua step penilaian itu, desa mana yang memang masuk dalam kategori juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Mungkin nanti akan dimunculkan juara favorit, Pak. Karena perlombaan ini masing-masing punya karakteristik dan kelebihan masing-masing. Walaupun dari 3 bidang yang kita lombakan, yaitu bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, itu ada desa yang mempunyai kelebihan, Pak. Dalam arti unik, dan dia memang
menjadi inspirasi sebetulnya untuk desa lainnya dalam melakukan pengembangan desa. Nah, untuk itu kami usulkan ada juara favorit, selain ada juara 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah memang Desa Kendal Bulur ini sudah ada bocoran, Pak, ya untuk masuk di 3 besar. Saya pikir selamat untuk ini, untuk Desa Kendal Bulur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha intakal darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua kegiatan yang kami lakukan ini menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, sempurnakan acara ini dengan segala kebaikan dan kemaslahatan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkan kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini adalah klarifikasi mengenai apa yang kita laporkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tentu saja saya laporkan kepada Dewan Guru yang terhormat, khususnya kalau mengenai dokumen masih bagus, betul, tapi existing, kenyataan di lapangan ada beberapa komponen yang dijadikan tidak sesuai dengan kenyataan. Mengapa demikian? Bencana alam rutin, hujan ekstrim berakibat rusaknya lingkungan, termasuk rusak adanya perkebunan, terus kemudian tanaman padi, tanaman jagung, tembakau, dan lain sebagainya. Apanya akan mempengaruhi nilai, Pak, tadi? Ya, makanya saya lapor kepada Dewan Guru yang terhormat, semoga beliaunya Pak Nana yang Untuk kegiatan di desa ini baru kami lihat ini yang di lokasi ini aja ya, dengan yang di kabupaten itu kelihatan itu lengkap ya, dari sisi pemerintahan desa, dari sisi kemasyarakatan juga pelayanan yang terutama khususnya ini sudah lengkap, dan dari sisi juga kewilayahan nanti kita lihat ke lapangannya sudah baiklah kalau menurut kami dan lengkap. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang harus dilengkapi atau harus ditambah, dikuatkan, misalnya seperti dalam hal ID gitu ya, ID desa itu bisa juga dipilih untuk ininya Pak Kades ya, desa.id aja ya, yang lebih murah sama itu hal-hal seperti itu aja. Jadi tapi pada prinsipnya sudah ada semua lengkap.